Oke, sekarang kita lanjut ke bagian landing page-nya. Yang pertama kita download dulu template landing page-nya menggunakan theme Wagon. Terus di sini kita cari yang Eno nih. Terus kita klik aja, tinggal di download. Nanti kita bisa hapus-hapusin aja apa yang kita nggak butuh. Terus ini udah kita buka, terus kita ekstrak. Kita ekstraknya di ini aja. Sekarang kita rename aja biar mudah. Enak. Terus dia kita bisa copy, masukin ke dalam public. Pokoknya apapun data yang ada di luar Laravel, masukinnya di dalam public. Nah, terus kita paste. Nih. Sekarang kita buka yang di bagian indeksnya. Kita kontrol aja. Terus kita copy, masukin ke di research, kita masukin yang di bagian blade. Di blade nih kita ganti nih. Terus kayak yang kemarin, coba kita kita iniin dulu, kita lihat. Nah, dia udah ada, cuman belum sinkron. Jadi kayak yang sebelumnya, kita bisa ganti-ganti aja ini aset-aset ini dengan cara yang kemarin. Nah, bisa. Terus ini aset sini, terus karena ini beda-beda, jadi ini beda-beda juga. Membutuhkan kesabaran. Wah, ini jadi satu-satu. Kita kasih juga kayak gitu. Coba di bagian bawahnya dulu ya. Langsung aja deh. Bagian bawahnya. So many. Ini kontrol dia aja. Di sininya kita kasih
Aset. Oke, ini tinggal dihapus. Terus di belakangnya begitu juga Alt klik kiri. Coba kita buka. Harusnya dia jadinya kayak gini. Sambil nunggu kita lihat previewnya dulu. Tidak berubah. Harusnya tuh jadinya kayak gini. Wait. Kita coba. Aku nggak ngasih tutup ini nggak sih? Astaga, astagfirullah. Kenapa yang HTTPS nggak perlu? Karena ini juga belum, main CSS-nya belum. Karena dia tuh letaknya nggak di dalam HTTPS itu kan dari ini ya, dari internet. Jadi bisa kita cari. Sedangkan ini enggak. Semoga bisa. Ini apa lagi? Ini Inno tadi kita ada kan dia aset, dia itu dari Inno. Jadi dia seharusnya ada Inno di sini. Inno harusnya Inno. Di sini juga
Ino harusnya udah bisa, semoga. Sudah bisa, cuman nggak keluar gambarnya. Itu emang kayak gini ya. Kita mulai dari ganti yang di atas dulu, terus ini satu-satu. Hilangin dulu lah. Si dashboard juga hilangin dulu. Dashboard blade udah hilangin dulu. PNP juga hilangin aja dulu. Semuanya aja hilangin dulu. Sisakan ini saja. Terus ini title ini buat untuk bagian atas tadi kita ganti jadi M tugas. Ini beranda ya, beranda. Terus di judulnya ini Ino kita ganti jadi M tugas. Terus coba kita lihat sama, udah ganti. Terus kita sisakan home, about, sama kontak sama get started aja. Selebihnya kita hapus. Berarti surprises, portfolio, team, drop down. Jadi dari sini surprises ini hapus. Ini tinggal home, about, contact, get started aja. Terus get started-nya kita ganti sama login, sama ini kata-katanya juga bisa kita ganti. Jadi login, terus kata-katanya ganti aja jadi M tugas. Terus aplikasi manajemen tugas. Kita coba lihat. Tugas, aplikasi manajemen tugas. Kayak yang kita lihat di sini, seharusnya di sini ada gambar. Dan kita mau hapus watch video sama get started-nya, kita ganti ini jadi login. Terus ref ini kita hapus saja. Terus ini yang gambar ini karena ini teng asset Ino di belakangnya. Coba kita refresh. Sudah. Aplikasi manajemen tugas. Jadi ini bawaan template-nya.
Nah, di sini kan kita cuma butuh home ini. Terus about ini, berarti yang ini nggak perlu kan? Sama kontak. Jauh ke bawah. Berarti kita waktunya ngapus. Ini masuk home ya? Kita lihat aja. Di sini. Yang pertama hero section ini untuk home. Terus service section. Nih, dia kan ngasih nama ya. Nah, berarti kita bisa iniin aja. Ini hapus. Coba kita lihat, kayaknya service section ini. Oh ya. Home, about, terus kontak. Berarti selain kontak kita hapus juga. About, stat, ini stat, hapus. Service section hapus. Portfolio hapus. Testimonials hapus. Call to hapus. Team section hapus. Section. Berarti dari start kita hapus sampai tim ya. Kita hapus. Jadi dia cuma nyisain 3. Nih, home, about, home-nya ke bawah. Oh, home, about, kontak. Kayaknya si join our newsletter nih later. Saya bisa hapus juga. Foto newsletter nih. Kita hapus. Yang di bawah ini nih ya putar, jadi nggak usah. Just folding. Paling kita kayaknya dari semuanya ini dihapus aja, sisain aja yang di bawah. Ini dihapus aja. Putar. Ini ya. Dia ada 2, ada putar top sama putar biasa. Oh ya, berarti putar topnya aja yang kita hapus. Terus yang ini ganti jadi M tugas, copyright, tugas. Terus desain ini boleh nggak sih? Nggak usah. Ini nggak usah aja, biar nggak kelihatan template. Berarti tuh kalau di dashboard cuma sampai situ. Berarti alright, we submit. Nggak apa-apa dah. Di dashboard berarti kita ada masalah. Dashboard plate app ya. Bagian footernya harusnya 2025.
Hmm. 35. Welcome tadi. Coba pakai ini aja. Terus kayaknya di about ini ada sesuatu. Ya, about tuh ada gambar, berarti kita ganti about. Nah, ini aset. Nah, ini aset Pino. Jangan di sini. Udah ada gambarnya juga. Terus karena ini bahasa Indonesia, jadi ini harusnya bahasa Indonesia juga. Jadi home, beranda, about berarti tentang kita, kontak jadiin dia kontak. Terus login about us, ini ganti jadi tentang kita. Tentang kita, beranda, kontak. About-nya masih. Kelasnya kita ganti-ganti nama aja lah. Tentang kita. Nah, ini dari kontak. Banyak ya. Ini ganti semuanya, hubungi kita, email kita. Tentang kami. Tentang kami. Ganti. Jadi tentang kami. Tentang kita, tentang kami. Kami. Karena orangnya nggak ikut. Tentang kami. Berarti di container. Sini ganti jadi alamat. Hubungi kami.
email kami. Python. Nama kamu, nama aja, nama kamu, email kamu, subjek bahasa Indonesianya pesan. Alamat, hubungi kami, email kami, nama kamu, subjek, pesan, kirim pesan, kirim pesan. Yang lain-lainnya kayak kata-kata ini bisa kalian atur aja sendiri. Terus alamatnya juga ganti aja sendiri. Carinya alamat di rep. Jadi dia pakai rep. Jadi nanti tuh tinggal buka Google Map, Google Maps, terus misalnya ada oh my god, lama banget. Terpantau sampai sekarang masih belum bisa, jadi sambil nunggu kita apain aja. Kalau kalian bisa cari aja, pokoknya nanti di Maps tuh akan ada ini bagi navigasi, terus nanti ada tulisannya iframe, kalian salin aja, terus masukin HTTPS-nya itu di dalam bagian sini, nggak usah diganti soalnya ini kan udah dikasih style ya. Nanti kalau kalian ngikutin style dari iframe Google-nya nanti terlalu besar. Terus sekarang apa ini? Ini kalau kita tugas kita iniin kan not found, kita ganti bagian itunya, bikin aja tugas. Yang ini harusnya ini kan indeks ya dikenal, jadi ini biar dia tuh nanti refresh dulu dari dulu kan, biar nanti misalnya udah di bawah nih tekan M tugas, dia akan ke atas lagi. Nah sekarang kita iniin bagian login, jadi kita iniin dulu di bagian atas bagian root resource root. Ini kan sebelumnya dashboard, kita ulang aja, copy terus taruh di bawahnya, kita ganti dia jadi bagian login. Terus ini jadiin namanya auth aja, terus ini kan masih undefined karena belum kita bikin lagi di sini sama kayak tadi, php artisan make
Sambil nunggu coba lihat Google Maps aja. Masih belum. Kalian bisa cari caranya di Google. Udah. Kita klik kanan. Belum jadi ya tadi. Extensionnya yang space ini kita install biar dia mudah. Biar di bagian ini biar kan kita harus nulis dulu. Kalau sekarang tuh cuma import, klik kanan terus import class. Dah. Kalian udah ada. Nah, isinya itu sama kayak si dashboard ini, public function, ini. Public function. Tadi nama functionnya login. Terus ini ya. Terus aus controller ini kita bikin di sini login. Ini berarti kita bikin di views, cuman nggak lah views nih. Di views kita bikin folder baru namanya out. Terus di out ini kita kasih file baru login.blade.php. Terus ini kita ambil kodenya dari sbadmin yang Gojek. Gimana cara buka? Coba kita buka ini. Nanti akan bentuk ini. Jadi itu kita copy, Ctrl A, copy, masukin ke login.blade.php. Coba refresh. Berarti kita di welcome tadi bagian login. Loginnya kan ini harusnya kita jadiin house login.
aja nak. Ini kita bikin di rootsnya web root. Ini kita kasih name call to undefined function root. Coba yang bagian ininya kan dia di dalam out. Sudah capek. Coba. Ayo, bismillah. Masih belum. Tidak bisa bergerak. Ya. Refresh. Coba login. Bisa. Sekarang kita tinggal si aset-aset gak jelas. Nanti di login blade. Ini berarti aset tag vendor di dalam nanti di dalam sp admin 2. Terus ini juga CSS nya kita gitu juga ascend seperti juga ya. Terus di penutupnya
di sini kayaknya ada image. Nothing. What did it say? Kita coba cari image. Enggak ada. Ini udah aman. Jadi kalau kita login, pergi ke sini. Nah, sekarang kita bisa ganti-ganti aja. Welcome back-nya besar kali. Ini kita ganti jadi tugas login ya, login. Terus welcome back-nya kita kasih emot, berarti kayak i. Terus di sininya pas kita kasih mr-nya 2. Terus di sini kita kasih namanya m tugas. Di atasnya udah ganti. Margin right, margin left ya harusnya ml. Ya Allah, ini kenapa lah? Coba di sini aja ke sini. Ini kan harusnya di sini. Tugas. Jaringan kenapa sih? Ya Allah. Udah. Ya jadi, tapi maybe kita tambahin tugasnya. Ini login biar lebih lengkap. Lama ya. Nah, sekarang kita tinggal menghilangkan beberapa hal di sini. Pertama, ini placeholder-nya kita ganti jadi bahasa Indonesia. Masukkan email. Nah, terus kasih di sini name, email, ID-nya apa saja. Terus ini ini ID ya. ID-nya hapus saja. Nah, ini masukkan password, kasih name di sini, password, terus
Remember me, hapus saja. Kayaknya terus ini tutupnya ya. Login nggak apa-apa, login di Google sama Facebook hapus saja. Loginnya kita ganti jadi button. Button terus type-nya tambahin di sini. Type-nya submit. Di sini ref-nya kita ngikut yang out tadi, kita pakai sama kayak gini, tapi kita pakai yang kalau dia udah disubmit kita baliknya ke dashboard. Ini no identify harusnya ini kita kasih ini name dashboard. Forgot password ini juga nggak usah. Kunci dari HR ini nggak usah. Misalnya ini harusnya nggak usah di sini. Haraf-harafnya ini jangan di sini. Ini harafnya ref ya. Ke sini aja. Terus yang tadi ini alamat ini kita add aja. Terus ini kita kasih ini aja. Terus ini hapus. Apalah. Terus di sini kita kasih small biar dia kecil. Ini no, ini refnya masukin yang tadi. Small. Adalah bikin lagi. Kembali ke beranda. Kembali ke dashboard. Klik di sini ya, itu A. Klik di sini. Terus ini kita isi sama yang tadi. Dashboard. Ini kasih root. Ini hapus saja.
Nah, kembali ke dashboard, klik di sini. Nah, dia balik ke bagian dashboardnya. Nah, Tapi bisa kayak kita percepat sedikit ya, karena ini terbagi dua kolom ya. Saya mau kayaknya salah. Ini harus ya balik ke ini harusnya balik ke welcome. Karena kan beranda ya. Welcome. Terus berarti di nih di sininya kita kasih name juga. Name welcome. Coba klik di sini. Dia balik. Terus kan ini apa sangat ke kanan. Jadi kita dulu di bagian situ. Ojen jadi call kan. Oh, ini yang di sini kita hapus saja. Terus ini tuh XLLGMD ini responsifnya. Jadi kalau ini LG, kalau kalau ini LG, kalau ini MD, terus kalau kecil SM. Ya kalau nggak ditulis SM-nya berarti default. Terus kita ganti aja ininya jadi 7. Ini jadi 6. Coba kita refresh. Ini kalau dia kecil, ini MD, LG, oh dia masih ke tengah ya. Ke ini. Berarti ada yang harus diganti ininya jadiin J12. Sudah. Terus kita ini kok ke dashboard. Oh ya, salah. Kita kan berada di dashboard. Kembali ke beranda. Tadi di dashboard baru bikin yang bagian dashboard. Nih, data users-nya kan belum. Nah, kita bikin ini PHP Make Controller yang apa ya? Artisan Make Controller user controller aja. User control. Kita bikin controller. Terus di ini kita hilangin aja. Hilangin. Terus sini kan udah user controller, kita ngikut aja yang dari sini public copy kita aja di sini index return view-nya apa ya? Atau karena ini dashboard buat si admin, kita kasih aja di sini admin. Jadi di dalam folder admin ada folder user terus next. Jadi kita bikinnya di research.
ini apa sih? Admin kita kecilin dulu. Diffuse, ini diffuse, tambah folder, admin, tambah lagi folder di admin jadi user, terus tambah lagi folder di user. Usernya ini index. Salah deh. Index.blade.php. .blade.php. Ini belum bisa diakses karena di rootnya belum kita ganti. Kita ulangin aja yang ini. Copy. Terus semua yang namanya login kita ganti. Ctrl D aja. Jadi user. Terus ini kita kelasnya, oh ya, outnya kita ganti jadi user. Terus tinggal klik kanan, import class, user controller. Terus kita coba di sini, coba keluar atau enggaknya. User. Coba data user smartphone karena belum disambung. Data user itu di welcome di dashboard. Bukan diffuse-nya dashboard. Berarti di app blade. Ini kita ganti. Harusnya sama ya. Di sini. Kita coba aja dulu di sini user. Langsung ke user aja. Error. Coba lihat di user controllernya di web. Index. Oh, sudah. Terus kan ini user, berarti dia masih dalam dashboard yang sama kayak yang sebelumnya. Berarti kita ambil dari ini di layout blade. Berarti caranya sama. Kita diffuse tadi ya. Ini index blade.php. Kita bikin extendnya ini extendnya yang layout app
Hmm. Hmm. Oh, si title-nya belum ketemu. Coba kita lihat di si ini title dashboard di kan deh. Oh itu. Ini ya. Seharus kita bikin di sini. Karena yang di undefined-nya itu nih sama kayak nih si dashboard kita bisa tambahin data array user data array di sini title-nya kita kasih user terus kasih ini. Nah, coba kita akses. Seharusnya udah bisa. Oh my god, nih mungkin ini yang salah. Oh, ini kita belum ngirim raw datanya. Udah kelar. Terus kita mau ngikutin kayak si dashboard. Nih, gini aja. Bedanya ini data user. Kita ambil aja dari si dashboardnya. Dashboard dari bagian section ini sampai bawah. Copy berarti index.blade.php. Oh, user. Kita kasihnya data user string title. Data user. Nah, kita kayaknya nggak usah pakai ini. Terus ini juga emotnya diganti. Index. Emotnya diganti. Kenapa? Udah. Hanya user. Ini aku salah ini. Ini. Harus di sini. User. Terus yang ini kayaknya harus lihat. Terus habis itu di app yang tadi refnya kita samain kayak yang
harus pakai ini root dashboard sama ini copy nih di rootnya tadi namanya apa ya, user coba user dulu. Ini dashboard, data user. Nah. Terus kalau data user kan dia belum aktif kayak si dashboard, berarti kita tambahin yang tadi. Sini menu copy aja, terus di user controllernya samain, berarti di sini ini belum diganti namanya, menu admin user aja bisa, menu admin user gimana tadi taruh nih aktif. Dah, kan kita coba. Nah, udah. Nah, biasanya kan di dalam data itu ada table. Adakah di sini? Nggak ada. Nanti aja cari sendiri. Pokoknya ada table kan. Itu udah disediain dari SB admin. Ini kita cari sini coba tables. Coba kita cari nih, udah ada kan. Jadi kita cuman bagian sininya aja dari data tables example-nya. Makanya kita find data tables example. Ini kita cari di table responsive ini. Dari sini aja kita copy, kita taruh di index. Terus di sini kita kasih kelas card. Kelas card, di dalam kelas card ada kelas card header. Di bawah card header ada kelas card body. Nah, yang tadi kita taruhnya di sini. Coba kita refresh. Nah, nih. Bedanya sama yang di sini. Ini kan search-nya nggak ada. Jadi kita ambil dari tables ini bagian atasnya. Nih, yang ini kalau nggak salah. Ini kita copy, terus di app-nya kita taruh ini di bagian atas, di bagian link-link. Terus jangan lupa kayak biasa
Set teng SB admin 2, terus tutup. Nah, coba nggak berubah. Ini JavaScript-nya belum kita masukin. Kita coba cari di tables, guys, tables. Nih, yang 3 di bawah. Ini kita copy aja. Copy di app juga kita taruh paling bawah. Terus LT kiri. Penting. Aset SB admin 2. Coba. Sudah ada. Terus ini kan terlalu banyak ya, sampai 6, dan setiap page-nya ada banyak, jadi kita cuma nyisain satu aja. Untuk jadi contoh, tadi kita lihat di sini di bagian user index. Nah, dia mulainya dari tiger nih, tiger. Kayaknya tipenya juga nggak perlu deh. Name position office nggak perlu. Kita cuma perlu headnya aja. Ini yang di bagian bawah ya. Terus dari sini kita save aja. Itu sampai bawah. Banyak banget cuy. Nih, ke sini. Kita hapus. Nanti ininya juga kehapus. Karena kita udah hapus default. Nah, seperti ini. Terus yang ininya nggak usah kita hilangin. Karena nanti beriring jalan waktu, kalau dia bertambah berarti dia tambah juga. Nah, kita akan bikin jadi sesuai nama email jabatan status sama icon. Jadi di tag kita gantinya di sini. Nama email akun status apa sih? Email jabatan status. Email jabatan status. Email jabatan status. Terus yang di akhir ini kita cuma butuh 5. Yang akhir kita kasih emot i satu i. Kasih kelas pas cok. Nama email jabatan status pas pacok. Terus ini kita hapus 1 karena kita cuma butuh 5. Terus
yang bagian ininya kita hapus, kita kasih button atau A, button A href, dia kasih kelas di sini btn button warning biar dia warna kuning, terus btn sm aja, terus dikasih sini emote lagi, emotnya kelas pas pak edit biar keluar emot edit, terus ituin juga ke bawah, di sini buttonnya danger ini flash, ini buat menghapus. Nah seperti ini. Terus kita mau bikin dia ke tengah, jadi di tr nya kita kasih class text center. Nah terus kok ini di bagian ininya juga kita kasih kelas, kalau emot dia masuk text, jadi text center. Sekarang aku mau di atas ini bisa nambahin data ya, berarti kita bikinnya di card header. Sini kita pakai tombol, jadi kasih kelas, di sini dikasih button sm button, kalau biru primary, terus di sini dikasih icon class fast, aku lupa lagi, fast plus di sini kasih mr2, ini tambah data. Udah. Terus aku mau bikin satu div lagi yang kayak kayaknya ini kita harus masukin di dalam div. Jadi kita bikin div lagi kayak gini. Cuman maunya di sini ada dua ini. Di sini kita mau bikin Excel sama PDF. Kalau Excel berarti dia hijau, berarti hijau success sama danger. Terus di sini apa ya, Excel apa gitu, tunggu cari dulu nih, file Excel ini PDF, coba file PDF, file ya. Iya betul. Ini kan dia ke bawah, kita mau bikin dia tuh sejajar. Jadi di sininya kita kasih displaynya flex. Terus kalau dia kecil, dia kan jadinya baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Tapi antara si ini kayaknya harus dikasih kelas.
Dua. Biar ada jarak. Sama kayaknya harus ada justify between. Justify between. Oh, bukan di situ ya? Di sini harusnya. Justify between tidak berubah. Coba kita tambahin flex verb dulu. Flex verb. Enggak juga sih. Flex verb seharusnya enggak sih, kenapa? Justify align item. Justify. Oh, content between. Oh, tidak berubah. Mungkin kayak gini aja cukup. Tapi masih menjadi pertanyaan. Kenapa dia tidak mau? Tapi ini cantik kan? Sekarang kita ganti bagian ini menjadi warna biru backgroundnya. Nanti di sini pas backgroundnya primary. Terus di status sama jabatan nih, ini kita kasih namanya admin dulu. Ya admin. Ya jabatan belum ditugaskan. Terus di sini mau dikasih terus kasih spend dulu. Spend. Ctrl X, terus masukin. Ini kasih kelas. Ini kasih badge. Badge apa ya? Dark. Sama badge fill. Kalau yang di adminnya kita copy juga. Terus ini kan jadi admin. Seharusnya ini danger. Karena belum ditugaskan merah ya. Yang dark. Ini jadiin warnanya putih. Dimana dia text white. Terus kayaknya semua yang di sini cantiknya kita ketengahin nggak sih? Class text center. Bagus. Sekarang kita bikin di data tugas dulu. Jadi kita bikin control lagi. PHP. Insya Allah mau sekali. Make
controller. Pokoknya segala sesuatu tuh butuh di controller karena dia yang kontrol. Controller. Udah selesai. Terus udahlah ini dihilangin aja. Controller ke atas, tugas controller. Terus kita ambil dari user ya. Kita copy di tugas, kita ganti ini. Terus paling ganti ininya. Tugas, terus ini juga. Tugas. Ini di sini juga jadi tugas. Berarti kalau kayak gini, kita bikin di view-nya, roots-nya dulu lah kita bikin. Di web, kita bikin roots-nya dulu. Ini tugas. Indeks ya tadi. Indeks aja. Tugas. Terus ini di views-nya kita tambahin folder admin di dalam already exist. Berarti kita ganti controller ini admin 2. Itu langsung tugas ya. Gimana views tadi? Saya kasih tugas. Di dalam tugas ada file index.blade.php. Coba kita cari tugas. Ini masih user controller. Tugas controller harusnya. Kayak tugas controller ya. Controller. Panik sedikit tidak apa-apa. Udah kosong. Ini sepertinya nih gak apa-apa di admin kita satuin aja. Ninja deh Pak. Di resource-nya views tugas kita hapus.
delete. Terus copyin. Terus di admin ini user, kita copy, terus kita pastikan juga. Terus kita rename jadi tugas. Index plate HP. Terus kita coba lihat. Nah, ini belum aktif, berarti kita lihat dulu. Tunggu aja. Di user. Bukan. Diffuse. Nah, di app. Di sini. Kita copy, paste, ganti tadi tugas ya. Terus ini kita copy juga, kita paste aja. Tugas. Ini dia udah ngikutin. Udah aktif. Udah keluar juga. Mantap. Sekarang nah, di data tugas aku mau ini ya jadi tas. Sorry. Saya di sini. Ini jadi tas. Terus ini jadi nama, tanggal mulai, ini tanggal selesai, yang tengah apa ya? Oh, kok lupa lagi. Tugas. Terus yang ini kasih span. Enggak deh, ini nggak perlu. Ini deh, nih. Coba kita lihat tampilannya. Oke. Ini kita ubah gayanya aja. 01 2025. Weh, 2026. 01 01 2000
6. Ini info, ini info, halo, tidak berubah. Apa aku salah? Oh my god, aku salah meletakkan. Salah guys. Dari atas dong. Harusnya di sini. Tuh guys, astagfirullahaladzim. Tas. Ini. Tugas. Tanggal. Dimulai. Tanggal. Selesai. Terus ini. 01/01/2026. Ini info. Ini juga info. Kayak ini enggak kelihatan ya. Windows. Sudah. Aku masih mempertanyakan kenapa ini tidak mau. Harusnya dia mau. Justify content. Text wrap. This is the content between-nya di sini. Yes, between us. Justify between. Gak bisa, cuy. Atau justify between aja. Gak mau. Ya udah, kayak ini juga. Kayak ini juga bagus kok. Nah, oh iya deh. Nanti ini tuh akan menyesuaikan dengan database kita. Aku lupa, database itu ada ID, nomor kan. Harusnya tambahin satu lagi. Ini kita tambahin nomor. Ini nanti kita akan bikin dia menyesuaikan dengan database, tapi nanti ini jadi 1. Kayak gitu juga yang di index blade yang ini. Nomor. Ada satu tugas sudah.